Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru 2021. Kak Evi senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua pada awal tahun 2021 ini. Kakak berharap adik-adik yang di rumah sehat semua ya, dan tetap sukacita dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Dan tetap semangat ya. Oke adik-adik, biar kita lebih bersemangat, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dengan judul lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Kak Gloria. Masih tetap semangat gak ya? Untuk lebih semangat lagi, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi sambil berjoget. Kita akan menyanyikan lagu dengan judul lagu Bila Roh Allah Ada. Ayo Kak Glory. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyertai kami sepanjang malam ya Bapa, hingga kami boleh bangun kembali di pagi yang indah ini. Ya Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus
Sebentar Amang Pendeta akan menyampaikan juga firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan Yesus berikan urapi adik-adik di rumah dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa, agar adik-adik di rumah dapat mengerti maksud dari firman Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik di rumah, beri mereka kesehatan dan sukacita yang dari Engkau saja. Terpujilah Engkau selamanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita pada minggu pagi hari ini tanggal 17 Januari 2021 yang bertema setia dalam iman. Setia itu apa sih adik-adiknya? Setia itu salah satu contohnya setia dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, walaupun ibadah kita masih secara online, tapi adik-adik, kakak berharap adik-adik tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Itu salah satu bentuk kesetiaan dalam iman. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi kembali. Kita akan ujian dengan judul lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo Kak Gloria. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Hukum Tuhan kita pada minggu pagi hari ini diambil dari hukum Tuhan yang kedua yang berbunyi, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik masih tetap semangat gak ya? Oke, untuk lebih bersemangat lagi, kakak undang adik-adik untuk tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, kita akan menyanyikan kembali satu judul lagu yang berjudul Kasih Setiamu ya Tuhan. Ayo Kak Gloria. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu
Januari 2021. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu tetap jaga kesehatan ya. Dan kalau bisa di rumah aja ya adik-adik. Dan yang ketiga, kakak harapkan adik-adik tetap sesuai ibadah adik-adik untuk mengingatkan orang tua untuk mengisi absen yang akan diberikan di WA grup orang tua adik-adik ya. Jadi jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengisi absen sekolah minggu. Baik adik-adik. Dan yang keempat, adik-adik boleh memberikan persembahan sekolah minggu dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang akan diberikan di bawah ini. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari judul lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo Kak Gloria. Sondang sian debatang, hati yuron sian ginjang, bahet ture, sodangi mang, rohanami, ganup marsada-sadang, asa sonang, majalo, hangoluan, pinatupami, o Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Amang akan membacakannya kepada kita. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih, berbicara dan sangat mahir dalam
soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setiba di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Apolos yang begitu bersemangatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun dia masih belum seberapa mengetahui tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi dengan hati yang tulus, dengan semangat, Apolos menyampaikan, mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat Apolos semangat mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus? Apa yang membuat Apolos berani menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, Apolos menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Dan dengan iman, walaupun dia masih kurang mengetahui, tapi dengan tuntunan Roh Kudus, karena dia mempunyai iman, Aquila, Priskila, dan para murid-murid Tuhan Yesus membantu dia menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Apolos karena percaya kepada Tuhan, maka dia sangatlah berguna, menjadi orang yang berguna di Efesus. Karena itu, siapa di sini adik-adik yang mau menjadi anak yang berguna? Berguna di negara, berguna di rumah, berguna di gereja, menjadi anak yang baik, berprestasi. Mari seperti Apolos yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menyatakan dan dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan
yang menyertai kita, yang memberikan berkat bagi kita. Itulah yang harus kita pegang terus, seperti Apolos yang berani karena imannya dia menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau berguna? Percaya terus kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang-orang di Efesus menyambut Apolos dan dia sangat berguna di situ. Kita juga semua menjadi berguna kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami agar kami seperti Apolos yang kuat imannya, agar kami lebih percaya kepadamu Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru, berkati kami juga Tuhan, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan namamu yang manis, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai penutup, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dengan judul lagu Bawa Persembahanmu. Ayo Kak Gloria. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.